Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal ulangan harian bab 1 Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah pelajaran IPA kelas 7 SMP kurikulum Merdeka. Beri tanda silang salah satu jawaban yang tepat. 1. Ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta adalah A. Geologi. Nah, tentu ini salah. Geologi ini ilmu mempelajari bumi dan segala isinya. Kalau entomologi ini ilmu tentang serangga. Kemudian ekologi yaitu ilmu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi yang besar di sini yang mempelajari planet bintang ini adalah astronomi. Nomor 2, besaran volume diturunkan dari besaran titik-titik. Jadi itu volume sentimeter kubik atau meter kubik itu diturunkan dari besaran panjang. Nah, jadi biasa kalau satuannya volume misalnya sentimeter kubik, kilometer kubik, sedangkan sentimeter ini adalah satuannya panjang. Nomor 3, perhatikan gambar panjang pensil di atas adalah, jadi kita menghitung ini sentimeter dari 0 ke 1 ini 1, 2, ini ke sini 3, tapi ujung daripada pensil ini adalah sampai di sini. Nah, jadi tidak sampai 3 sehingga kita bacanya 2 cm, 8. Jadi ada 8 ini, kolom-kolom kecil ini dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hingga jawabannya adalah D, 2,8 cm. Nomor 4, stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Ya, tentu salah, kalau panjang kita gunakan meter. Waktu, ini yang sering dipakai pelari ini untuk mengukur waktunya biasa digunakan stopwatch. Itu jam yang kalau suhu pakai termometer, kuat arus ampere meter. Berikutnya alat ukur di atas dinamakan, jadi seperti ini namanya jangka sorong. Nomor 6, 2,5 km sama dengan berapa meter? Tentunya bisa kita menggunakan tangga satuan untuk jarak, seperti ini. Ya, jadi ini dari kilometer ke meter. Jadi ini 3 tangga dilewati. Setiap tangga kita kali 10. Kalau menurun kali 10. Karena 3 tangga berarti kita kali 1000. Makanya ini 2,5 ini kita kali 1000 untuk mendapatkan meter. Sekarang kita kali. Seperti ini. 1000 kali 2,5 caranya itu 1 kali 25, abaikan dulu ini komanya, kita langsung kali 1 kali 25, hasilnya 25. Lalu kita tambahkan 3 nol di belakang, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini 25 ini berasal 1 kali 25. Kemudian ini 0 yang 3 ini berasal dari ini, kita tambahkan di belakangnya. Sekarang kita hitung komanya. Ini hanya 1 angka di belakang koma sini. Jadi 1 angka. Berarti kita hitung komanya di sini. Jadi bacanya 2500 meter. 2500 meter jawaban C. Berikutnya nomor 7, 450 mg sama dengan berapa gram? Tangga satuan berat, sekarang kita akan mau rubah dari miligram ke gram. Miligram ini di paling bawah ke gram.
Berarti ini nanti kita bagi berapa tangga ini, 1, 2, 3 tangga berarti bagi 1000. Maka kita bian 450 bagi 1000. Inilah 450 bagi 1000. Caranya kita tempatkan di sini, ini kasih sejajar dengan 1, di sini kita tempatkan 0. Baru di sini kita taruh koma. Jadi jawabannya 0,450. 0,450 ini sama dengan 0,45. Bisa dihapus nolnya ini. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8, sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut dengan besaran. Nomor 9, satu yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut besaran pokok, satuan internasional, satuan tidak baku, satuan baku. Tentu satuan tidak baku. Jadi ini contohnya orang kalau mengukur misalnya pakai depa, pakai jengkal tangannya, jengkal kakinya. Itu tentunya pengukuran-pengukuran yang tidak baku karena untuk setiap panjang jengkal tangannya orang atau depannya orang itu berbeda-beda. Nomor 10, besaran yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran lain, ini disebut dengan besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran yang satuannya besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok, tentu ini. Jadi dari besaran pokok diturunkan menjadi besaran turunan. Jawabannya adalah B. 12 berikut ini yang termasuk besaran pokok. A. Panjang, volume, dan massa. Tentu massa, volume tidak masuk. Massa, kecepatan, dan waktu. Kecepatan tidak masuk dalam besaran pokok. Panjang, massa, dan waktu. Ini yang benar. Suhu, panjang, berat. Berikutnya, nomor 15, orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jawabannya C. 16, Albert Einstein mendalami cabang fisika, yaitu teori efektivitas, relativitas, konektivitas, gravitasi. Jadi jawabannya adalah B, relativitas. 17, cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmiah adalah pendekatan metode ilmiah. Nomor 18, alur penggunaan metode ilmiah yang benar adalah A. Observasi, hipotesis, pengamatan, percobaan, eksperimen, menyajikan data dan kesimpulan. B. Hipotesis, yaitu percobaan, rancangan, percobaan, eksperimen, menyajikan data dan kesimpulan. C. Observasi, hipotesis, rancangan percobaan, eksperimen, menyajikan data, dan kesimpulan. Ini benar ini. Jadi observasi dulu, baru hipotesis. 19, alat laboratorium berikut berfungsi untuk mencampur bahan. Jadi kecuali berarti yang bukan sendok dalam praktik di laboratorium. 20, dugaan atau perkiraan sementara dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki disebut. Jadi ini kata dugaan sama hipotesis. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.